Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Novisha, mahasiswi magang dari Radar Banjarmasin, edisi 10 September 2025 dengan judul berita hari ini, tanpa reformasi partai 2045 hanya slogan. 100 tahun kemerdekaan Indonesia akan kita rayakan pada 2045. Pemerintah sudah menyiapkan blueprint pembangunan lewat RPJPN 2025 sampai 2045 dengan visi besar Indonesia Emas Maju, Berdaulat, Adil dan Berkelanjutan, UU nomor 59 tahun 2024. Dokumen ini bukan sekedar peta jalan ekonomi atau infrastruktur, melainkan juga menekankan transformasi tata kelola politik. Jika fondasi politik kokoh, RPJPN 2025 sampai 2045 telah memberi arah dengan menekankan pentingnya transformasi tata kelola. Sekarang tinggal bagaimana partai politik menjawab tantangan itu, berbenah atau tertinggal oleh arus zaman. Jika partai tetap berjalan dengan pola lama, maka Indonesia 2045 hanya akan menjadi slogan kosong. Bagi saya, sebagai bagian dari generasi muda ini, bukan hanya tantangan, tetapi juga panggilan sejarah. Kita tidak boleh absen dalam upaya mendorong reformasi partai politik, karena di sanalah masa depan demokrasi dan visi besar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan saya Muhammad Ibnu Arsyad El Gibran di berita edisi 10 September 2025. 589 rumah warga dibedah tahun 2025. Melaporkan dari Pelai Hari, PEMKAB Tanah Laut, Tala, melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, DPRKPLH, menargetkan perbaikan 589 rumah tidak layak huni, RTLH, pada tahun 2025. Program ini difokuskan bagi warga berpenghasilan rendah yang tinggal di berbagai desa, termasuk Desa Ketapang dan Tirtajaya, Kecamatan Bajuin. Selain perbaikan fisik rumah, pemerintah juga mengintegrasikan program padat karya yang difokuskan pada pembangunan sanitasi. Warga dilibatkan langsung dalam pengerjaan, termasuk menerima upah dari proyek di lingkungan masing-masing. Program ini bukan hanya memperbaiki rumah dan sanitasi, tapi juga memberi penghasilan tambahan bagi warga, tambah Rahmat Pauriah, 76, warga Desa Ketapang, menjadi salah satu penerima bantuan. Ia mengaku lega setelah rumahnya yang sebelumnya bocor dan lapuk akhirnya diperbaiki. Dulu kalau hujan rumah selalu bocor. Atapnya rusak, lantai papan sudah rapuh. Sekarang jauh lebih layak, ujarnya. Melalui program ini, Pemkab Tala berharap kualitas hunian warga meningkat, sekaligus mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian berita hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. YLK dukung pengetatan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Rifki, siswa magang dari SMKN 11 yang magang di Radar Banjarmasin. Dalam edisi 10 September 2025. Dari Banjarmasin melaporkan, rencana Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disperdagin, Banjarmasin mewajibkan warga menunjukkan KTP saat membeli gas LPG 3 kg bersubsidi didukung Yayasan Lembaga Konsumen, YLK. Ketua YLK Kalimantan Selatan, Ahmad Murjani menegaskan bahwa tabung gas 3 kg bukan barang dagangan biasa. LPG 3 kg itu terkategori barang penting, bukan sembako. Karena disubsidi pemerintah, maka pendistribusiannya harus tepat sasaran. Itu barang distribusi, bukan untuk diperdagangkan bebas, ujarnya kepada Radar Banjarmasin, belum lama tadi. Murjani mengingatkan pengawasan di lapangan tidak bisa setengah-setengah. Perlu pengawasan terpadu melibatkan Disperdagin, kepolisian, Pertamina, hingga Hiswana Migas, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi. Sistem pakai KTP sebenarnya sudah lama berjalan. Pertanyaannya, apakah pengawasannya sudah benar? Itu yang harus dijawab, tegasnya. Ia mengingatkan aparat TNI, Polri, PNS, restoran, maupun kafe tidak berhak membeli gas bersubsidi. Tabung melon itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Kalau beli gas 3 kg di Banjarmasin selama ini tanpa KTP, tentu harus diperbaiki. Karena aturannya jelas, pembelian wajib pakai KTP agar tepat sasaran, katanya.
Menurut dia, inti dari regulasi ini bukan sekadar menambah aturan, tapi memastikan pengawasan berjalan baik. Kalau distribusinya tanpa penyimpangan, maka kebutuhan LPG 3 kg subsidi akan terpenuhi dan kecukupannya bisa dijamin, pungkasnya. Diwartakan sebelumnya, mulai tahun 2026, pembelian tabung LPG 3 kg diperketat. Warga diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk agar subsidi tepat sasaran. Aturan ini sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak pertengahan 2024 melalui sistem pendataan berbasis KTP, namun pemerintah pusat kini menekankan penerapan lebih ketat menyusul maraknya kelangkaan dan kenaikan harga gas 3 kg. Sementara itu, Disperdagin Banjarmasin masih menunggu petunjuk teknis, juknis, dari pemerintah pusat. Begitu saja siaran saya hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe Radar Banjarmasin Premier. Radar paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sel, Harisma Renata siswi PKL Radar Banjarmasin dari SMKN 11 edisi Rabu 10 September tahun 2025. Berita hari ini akan membahas mengenai 11 pejabat eselon kedua dilantik. Bupati Tabalong Muhammad Nurifani melantik pejabat yang dimutasi dan dipromosikan di Wisma Tamu Pendopo Bersinar Pembataan, Selasa 9 September tahun 2025. Dari puluhan pejabat tinggi yang dilantik, terdapat 11 pejabat eselon kedua. Mereka adalah Sekretaris Daerah, Hamidah Munawarah, Kepala Bakesbangpol Arbuansyah, dan Kepala Disduk Capil Rowi Rawatianis. Lalu, Kepala Baperida Arianto, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset Daerah Husin Ansari, dan Kepala DKP 2 TPA Fahrul Raji. Mereka semua dikukuhkan Bupati, sehingga tetap mengisi jabatannya semula. Sementara yang dimutasi adalah Abu Bakar, dari Sekretaris DPRD menjadi Asisten Bidang Pemerintahan, Zainal Arifin dari Kepala Inspektorat Keasisten, Bidang Ekonomi Pembangunan, dan Arwan Mardani dari Kepala BPKSD menjadi Asisten, Bidang Administrasi. Sementara Kepala Disbunak Saleh bertukar jabatan dengan Kepala Diskop UKM Perindak Syamani untuk jabatan Eselon 3 Camat Benua Lawas. Suwandi bertukar jabatan dengan Sekretaris DPMD Tabalong Arianto. Selebihnya jabatan administrator setingkat, Kepala Bidang dan Pengawas setingkat jabatan, Kepala Seksi dan Fungsional. Total seluruhnya 93 pejabat. Bupati menegaskan pelantikan ini untuk menjawab kebutuhan organisasi. Sekian berita hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.